Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan bahas tentang materi desil data berkelompok. Nah, desil itu sendiri adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, untuk rumusnya ini DI sama dengan TB, tepi bawah, ditambah I per 10 ya. Kalau desil itu artinya dibagi 10. Gitu. I per 10 kali sigma F dikurangi FK dibagi F desil, frekuensi kelas desil, dikali P panjang kelasnya. Nah, I-nya sendiri itu berarti ada dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 gitu ya. Jadi diingat kalau desil itu artinya dibagi 10. Jadi kalau nanti ditanyakan D1 maka di sininya jadi 1 per 10. Kalau ditanyakan D2 berarti di sini 2 per 10. D3 berarti 3 per 10 dan seterusnya. Kalau ditanya D9 berarti di sini 9 per 10. Begitu ya. Nah, kita ke contoh soal. Nah, ini contohnya tabelnya ya. Nah, langkah pertama kita lihat dulu kolom frekuensinya. Sudah dijumlahkan atau belum? Kalau belum, maka kita jumlahkan. Nah, frekuensi jumlahnya berarti sigma F. Kita jumlahkan. 7 tambah 10, 17, tambah 12, 29, ditambah 8, 37, ditambah 3 berarti 40. Nah, kalau dalam soal ini hanya 2 kolom ini ya, bisa di sini nilai, bisa tinggi badan dan sebagainya. Kemudian dengan frekuensi. Nah, kalau sudah kita tambahkan 1 kolom lagi, kita hitung FK-nya. FK itu frekuensi kumulatif. Nah, kumulatifnya kelas 1 itu frekuensinya ada 7, berarti kumulatifnya 7, tetap 7 ya. Nah, kelas kedua frekuensinya ada 10, berarti kumulatifnya itu dijumlah dari kelas pertama. 7 tambah 10 berarti 17. Gitu ya. Atau kalian bisa lihat ke sini. 7 tambah 10 berarti 17. Nah, frekuensi kumulatif kelas ketiga berarti ini dijumlah semua. 7 tambah 10 tambah 12 berarti 29 gitu ya. Nah, 29 atau kalian bisa dari sini. 17 tambah 12, seterusnya 29 tambah 8 berarti 37. Yang ini 37 tambah 3 berarti 40. Nah, kalau jumlah yang ini sudah sama dengan sigma F-nya berarti menghitungnya sudah betul. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita cari kelas, misalnya di sini, Ibu mau menanyakan itu, Ibu kasih contoh ya, Ibu kasih contoh berapa nilai D3. Nah, berapa nilai D3 gitu ya. Nah, berarti kita sekarang cari kelas D3 itu ada di mana. Kita cari kelas D3. Kelas D3 berarti kelas ke 3 per 10. Ingat ya, desil itu dibagi 10. 3 per 10-nya sigma F. Berarti kelas ke 3 per 10 kali 40. Berarti kelas ke, ini bisa dicoret ya. Nah, atau 3 kali 40 dibagi 10 berarti kelas ke 12. Kelas ke 12 itu jatuhnya di mana? Kita lihat ke tabel, lihat dari FK. Lihat di kumulatifnya ya, sampai sini 7. Sampai sini 17. Nah, berarti kelas ke-12 itu ada di sini. Mana kelasnya? Ini frekuensinya ya. Kita bulati dulu. Nah, ini nanti sebagai FD3. Nah, Ibu ulangi ya. Ini sampai sini 7. Sampai sini 17. Berarti 12 itu jatuhnya di sini. Nah, berarti ini frekuensi D3-nya, kemudian kita tunjuk kelasnya, ini kelasnya. Berarti kelasnya adalah 20 sampai 29. Untuk apa menentukan kelas? Kita cari TB-nya. TB itu adalah tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya 20 dikurangi 0,5. 20 dikurangi setengah berarti 19,5. Ketemu TB-nya. Kita kembali lagi ke sini.
Nah, ini kan sudah ketemu FD3. FD3 karena kita ditanyakan D3 ya. Kemudian di atas yang dibulati ini, nah ini kan cuma ada satu kelas ya, cuma ada 7. Nah, kumulatifnya berapa? Kumulatifnya ini. Nah, cuma itu aja, berarti ini FK-nya. Jadi FK-nya sama dengan 7. Gitu ya. Ini FD3-nya 10. FK-nya 7 karena di sini cuma ada satu kelas, jadi cuma 7 kumulatifnya. Kemudian panjang kelas lihat dari mana? Seperti biasa lihat dari sini. Bisa lihat dari sini, yaitu batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Bisa ya? Berarti P-nya sama dengan 10. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke rumus D3. Kita cari D3-nya. D3 berarti TB ditambah 3/10-nya sigma F dikurangi FK dibagi FD3 dikali P. Nah, sama dengan TB-nya kita masukkan 19,5 ditambah 3/10-nya sigma F. Sigma F-nya 40 dikurangi FK, FK-nya 7 dikurangi FD3, FD3-nya ini yang dibulati 10 dikali panjang kelasnya ini 10. Jadi ini kebetulan sama ya. 10 yang ini dari FD3, ini yang dibulati, 10 yang ini dari sini, dari P. Berarti ini 19,5 ditambah 3/10 kali 40 ini bisa kita coret. 40 dibagi 10 dulu 4, berarti 3 kali 4 itu 12, dikurangi 7 dibagi 10 dikali 10. Sama dengan 19,5 ditambah 12 kurangi 7 berarti 5/10, yang ini Ibu masukkan per 10. 19,5 ditambah, ini bisa dicoret ya, jadi ini ditambah 5. 19,5 ditambah 5 berarti 24,5. Nah, ini adalah nilai dari desil 3. Gitu ya, nilai dari desil 3-nya. Nah, untuk selanjutnya agar kalian bisa lebih paham materi desil, Ibu beri tugas untuk kalian mencari berapa nilai D7-nya. Nah, ini ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah mencari nilai D7. Nah, begitu pelajaran desil untuk data berkelompok hari ini. Terima kasih.